Ya, pemirsa, sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden akan digelar esok hari. Lalu bagaimanakah kondisi di gedung Mahkamah Konstitusi saat ini? Telah ada rekan kami Igusti Ayu langsung dari gedung MK Jakarta Pusat. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Halo, udah. Ya, terima kasih Reva. Satu hari jelang sidang gugatan Pilpres PHPU Pilpres 2019 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 14 Juni 2019 esok pada pukul 9 pagi. Ini dari pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait ini sudah mulai mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan alat bukti dan dokumen-dokumen serta jawaban yang akan nanti diperlihatkan dalam sidang gugatan PHPU Pilpres 2019. Dan sampai sore hari ini, tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno dan juga tim kuasa hukum dari KPU Republik Indonesia terus mengirimkan berkas-berkas alat bukti dan dokumen untuk menjawab nanti dalam sidang PHPU Pilpres 2019 seperti apa berkas dan dokumen serta alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah berapa yang sudah diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, Mas Fajar Laksono. Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Mbak. Mas Fajar, ini kan satu hari jelang Pilpres, sidang gugatan sengketa Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi sudah memverifikasi berapa berkas dokumen dari pihak termohon, pemohon, dan juga pihak terkait. Iya, karena ini masih terus berangsur-angsur diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu kita belum sambil berjalan juga gitu kan. Ini termohon, kemudian Bawaslu juga pihak terkait itu masih secara bertahap menyerahkan berkas-berkasnya. Sambil itu kita juga melakukan verifikasi di dalam. Jadi nanti setelah selesai pasti kita akan sampaikan. Sejauh ini sudah ada berapa dokumen dan berkas alat bukti yang disampaikan oleh pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait, Mas? Banyak sekali. Jadi alat bukti yang disampaikan oleh termohon misalnya lebih dari 400 box. Demikian juga dengan Bawaslu, demikian juga dengan pihak terkait. Jumlah pastinya nanti kita akan konfirmasi ke teman-teman kami petugas. Ada batas waktu sendiri nggak sih, Mas? Ini kan besok sudah mulai sidang perdana dari gugatan Pilpres. Ada batas sendiri nggak, Mas, untuk waktu penyerahan terakhir alat bukti dokumen baik itu dari pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait? Iya, sebetulnya kalau untuk penambahan alat bukti bisa saja nanti sambil di dalam persidangan begitu kan. Para pihak itu meminta izin kepada majelis hakim sekiranya memang akan menambahkan alat bukti. Itu masih dimungkinkan. Nah, tergantung nanti bagaimana perintah majelis hakim, apakah boleh, apakah tidak, ataukah kalau boleh itu kapan. Itu diserahkan sepenuhnya nanti kepada majelis hakim. Sebenarnya ada kendala nggak sih, Mas, dalam proses verifikasi? Sementara juga dari KPU sendiri kan mengirimkan bukti dan dokumen dari 34 provinsi. Sebenarnya dari pihak Panitera MK sendiri ada kesulitan nggak, Mas, dalam memverifikasi data yang segitu banyak? Iya, sebetulnya tidak ada kesulitan karena verifikasi itu sebetulnya proses mencocokkan antara apa yang diserahkan oleh para pihak dengan apa yang ada pada realitanya gitu kan, sehingga ketika itu sudah klop begitu, kemudian berkas-berkas itu dicocokkan lalu diberikan tanda terima. Nah, ketika antara para pihak menyerahkan apa klop dengan apa yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sebetulnya tidak ada masalah gitu. Hanya karena faktor alat bukti yang diserahkan lumayan banyak, maka kita juga perlu waktu untuk melakukan verifikasi. Sebenarnya untuk mekanisme besok seperti apa, Mas? Untuk pihak termohon, pemohon, dan juga pihak terkait diperbolehkan yang masuk ke dalam ruang sidang itu berapa, Mas? Ya, jadi perkembangan terbaru tadi memang ada penambahan. Memang di dalam ruang sidang yang diperkenankan untuk masuk itu hanya para pihak, kan begitu. Nah, tadi ada perkembangan baru bahwa kuota untuk pemohon, termohon, dan pihak terkait itu masing-masing 20 kursi. Sementara Bawaslu itu 12 kursi dan kemudian untuk pemantau itu ada 10 kursi. Sehingga memang
hanya pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan perkara itu yang diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang. Sementara yang lain bisa menyaksikan nanti di titik-titik yang kita siapkan, layar-layar yang menyiarkan secara langsung persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya untuk para peserta dan rencananya kan juga sekjen dari partai pendukung koalisi calon presiden nomor urut 02 ini juga rencananya akan hadir dalam sidang perdana. Apakah itu akan diperbolehkan masuk ke dalam atau menunggu di luar, Mas? Ya, itu tergantung besok gitu ya, apakah mereka itu termasuk di dalam apa yang disebut sebagai pemantau itu kan. Tapi yang jelas yang kita prioritaskan dan kita mintakan daftarnya untuk bisa duduk di kursi-kursi yang sudah disiapkan itu kita mintakan sejak sekarang gitu kan. Siapa yang akan duduk di pihak pemohon, siapa yang akan menempati kursi di pihak termohon, begitu juga pihak terkait. Nah, di luar itu sebetulnya kita sudah menyiapkan di luar area ruang sidang. Sebenarnya untuk proses agenda sidang pertama dengan pembacaan pendahuluan dan pemeriksaan pendahuluan ini, apakah akan berjalan dengan lama dari pukul 9 atau akan selesai pada malam hari atau bisa kemungkinan selesai siang hari, Mas? Iya, sebetulnya Mahkamah Konstitusi hanya bisa menjadwalkan pukul 9. Bahwa selesainya jam berapa itu tergantung pada sidang, dinamika persidangan kan begitu. Tetapi pada pokoknya yang namanya pemeriksaan pendahuluan itu adalah agendanya itu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Sebetulnya itu saja. Sehingga sidang pertama ini adalah kesempatan bagi pemohon untuk menyampaikan ya pokok-pokok permohonannya gitu kan, kelengkapannya, kejelasannya seperti apa di hadapan persidangan, termasuk di hadapan termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Itu saja sebetulnya agenda inti dari pemeriksaan pendahuluan besok. Sementara nanti dalam sidang berikutnya tentu kesempatan bagi termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk juga menyampaikan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu itu di depan persidangan. Jadi nanti akan diberikan kesempatan secara seimbang. Untuk hari ini, Mas, sampai pukul berapa ditutup untuk penyerahan alat bukti dan dokumen dari pihak pemohon dan sebetulnya jam pelayanan Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai jam 17 gitu kan, jam kerja pegawai itu jam 19. Tetapi ya ini gantung pada ini ya. Tapi kalau memang masih banyak. Iya, terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda langsung dari gedung MK Jakarta Pusat.